Bisnis ikan ini alhamdulillah tentang halalnya bisa 100%. Ikan itu jangankan disembelih, istilahnya langsung digoreng dengan jeruannya pun tetap halal. Ada istilah bisnis akhir zaman ya ikan ini. Kenapa ikan? Karena tanpa disembelih pun sudah halal. Jadi tanpa didukung oksigen bagus, suhu bagus, pH yang bagus ya ikannya enggak mau makan. Kalau pH bagus, oksigen bagus, makannya bagus. Kalau makannya bagus, ikan cepat gemuk, cepat panen. Tidak mungkin orang itu selesai dari masalah terus tidak ada masalah yang lain. Karena kita itu hidup ini ya menyelesaikan masalah satu ke masalah berikutnya. Sak luas-luasnya alas diombo alasan. Jadi kalau alas itu kan ada kilometer persegi, tapi kalau alasan itu tidak ada batasnya. Ono wae alasannya. Jadi kalau orang sudah berpikir banyak alasan, itu pasti ya tidak sukses. Kebetulan kita mengawali dari 2003 itu sebetulnya saya tenaga sales marketing di Perunggasan. Alhamdulillah dari 2010 sampai 2022 kita konsen di ayam petelur. Kita punya ayam petelur juga. Kurang lebih di 2015 kita mencoba lain, bawahnya ada lelenya. Jadi kita atasnya ayam, bawahnya lele. Kebetulan karena pandemi corona di 2020 omset pakan ayam kita, populasi ayam kita bukan menurun tetapi hilang populasi karena kita dulu punya hampir 250 customer yang kena badai corona itu alhamdulillah pada tidak kuat bertahan, termasuk kita Ngrembaka Group. Kebetulan kita itu punya usaha Ngrembaka Group, ada Ngrembaka Kencono PS, ada Ngrembaka Farm, ada PT Kampung Layar Indonesia, dan yang terbaru adalah Kilang Tilapia. Awalnya kita hanya jual pakan. Awalnya sih rencana mimpi besar, kita mau ekspor ke Irak. Ada beberapa masalah, salah satunya adalah bahasa. Karena waktu itu kita bukan orang number one yang berkecimpung, adalah rekan. Jadi kita ada punya teman dari Sulawesi itu mau kirim ke Irak. Pakannya mereka minta spek min 6, min 7, min 8. Mungkin perusahaan lain tidak mau, tapi PT Menara mau. Berawal dari mau ekspor 30.000 ton. Nah, waktu itu kita sudah menghitung labanya. Kesalahannya kita terlalu menghitung labanya. Kalau kita hitung itu buat beli kerupuk bisa 1 kabupaten. Jadi akhirnya malah tidak jadi. Terus pertama kali kita dengan manajernya Menara, Mas Krido, kita datang ke Sulawesi, itu membuktikan bahwa kok pakan ini kok diterima. Nah, ternyata budidaya mereka itu nila. Bahkan kita sampai ke Manado, ke Danau Tondano, itu juga nila semua. Bahkan kita pernah kirim ke Sorong, Papua, juga nila semua. Di sana ada danau, ada selokan yang istilahnya kolam air deras, ada juga yang kolam bulat. Jadi variasinya juga banyak, tetapi ternyata nila ini cukup favorit. Secara budidaya mungkin otomatis kalau secara budidaya menguntungkan yang bermain banyak. Awalnya itu, jadi kebetulan kita juga punya kandang yang rusak. Kalau ayam itu appraisal kita itu hari ini per 1000 ayam itu 200 juta. Kita menghancurkan populasi kurang lebih 9.000. Berarti kurang lebih seumpama ini kita bangkit lagi itu butuh modal 1,8 M. Kalau untuk ke Kilang Tilapia, ke kolam bulat HDPE 500 mikron ini kurang lebih di 300-an juta sudah bisa. Termasuk bisnis yang murah. Karena ada pembanding apple to semangka. Kalau kita kembalikan ke ayam, modal kita semangka. Tapi kalau untuk tilapia ini cukup mungkin anaknya apel aja udah bisa. Jadi kalau orang dari ayam petelur bermain di perikanan ini insya Allah sangat mudah karena modalnya tidak besar. Pak Siap punya ayam 30.000 itu tidak dipandang. Tetapi kalau punya kolam bulat HDPE 500 mikron, itu kemarin tuh 15 unit aja,
itu kita sudah terkenal. Apalagi sekarang kita punya 56 dan kita punya keinginan punya 1000 kolam. Bahkan teman-teman itu kebutuhan nila untuk Arab Saudi untuk support makan 3 kali jamaah umroh dan haji itu kebutuhannya 30 juta ton. Sementara yang ekspor itu hari ini Regal Spring, kalau dulu Aqua Farm itu kirim ke Amerika itu 2 juta ton. Jadi ternyata nilai ini di sisi yang lain banyak yang mengerjakan, tetapi banyak juga yang tidak tahu, termasuk saya. Jadi awalnya tidak tahu sama sekali tentang ini. Ngertinya itu iwak nila. Iwak nila atau mujair ini mungkin banyak orang yang tanya ikan yang mudah kawin, mudah beranak pinak, tidak ada nilai ekonominya. Tapi ternyata ketika nilai ini dikelola dengan baik dan benar, ternyata punya nilai-nilai sampai ekspor. Kalau sistem budidaya yang kita terapkan sebenarnya modern, jadi kita tidak pakai vlog. Cuman salah kaprahnya orang kalau bulat itu bioflok gitu. Kita pakai aerasi, alat namanya Super Chest. Jadi dari alat yang paling kecil namanya LP ya, kayak di akuarium itu kayak LP60, LP70, LP100, Super Chest, nanti ke root blower. Murni keseluruhannya pakan pabrik. Pakan pabrik tetapi kita bantu dengan probiotik, jamu herbal, ada vitamin growth promoter dan ada molase. Yang modern itu yang bagaimana Mas? Mengandalkan pakan. Kalau vlog itu sebenarnya kan budidaya ekonomi yang istilahnya ngirit pakan. Kita mending lebih banyak pakan tapi menghasilkan daripada tidak pakai pakan tapi tidak menghasilkan. Yang vlog itu pasti lama. Terus dagingnya juga tidak mungkin tebel. Tapi kalau kita benar-benar produksi daging. Kalau masalah panen itu sebenarnya tergantung tebar benihnya. Jadi kalau tebar benih kita itu, kalau maunya kita itu gelondong isi 80 lah ya. Itu maksudnya 1 kilo isi 80. Benihnya itu kalau pakannya pakai protein yang minimal 26, 28, 2 sampai 29, itu kalau untuk target sekilo isi 4, 2,5 bulan udah panen. Jadi pakannya los. Nah, pakannya los karena los kenapa ya? Kita ada aerasi tadi, kita cek oksigen, kita cek pH seperti itu tadi. Jadi tanpa didukung oksigen bagus, suhu bagus, pH yang bagus ya ikannya enggak mau makan. Sekelas Regal Spring, nyewa Danau Toba. Kalau tidak ada cuannya apa mungkin mereka mengerjakan? Istilahnya kalau tidak ada cuannya, sekelas pabrik-pabrik besar itu juga tidak mungkin bikin pakan nila gitu loh. Awal mula 4 itu pun kita pinginnya HDPE yang dikirim LDPE. Jenis bahan kolamnya itu namanya kita pakai HDPE 500 mikron. Geomembran, ya terpalnya, bahasa Jawanya terpal lah ya. 4 belum berdiri kita langsung order lagi 11. Jadi langsung 15. Jadi habis itu 21. Jadi sekarang yang sudah terisi ikan ini semua 36 kolam. Jadi tahap pertama 4, tahap kedua 11, tahap ketiga 21, ini tahap keempat ini langsung 20, terus tahap kelima lagi di Kampung Layar sudah bangun juga 7 hari ini. Jadi panen kita menjadi olahan nila frozen. Produk kilang tilapia ini ada nila frozen, nilanya ada 2 macam, yang marinasi, yang dibumbu, sama yang non marinasi. Jadi ikannya yang bebas sisik, bebas jeroan, sama bebas insang. Ikan ini adalah salah satu lauk pauk yang harus tersedia. Di air tawar ini nila termasuk proteinnya kan protein tinggi. Yang hari ini kita lakukan untuk diameter 4 kita pasang aerasi 8 titik. Sementara pada tebarnya kita kasih 100 ekor per kubiknya. Jadi kurang lebih satu kolam itu kita tebar 1.200-an. Harapan kita panen di angka 200 sampai 250 kilo. Jangka waktu tergantung tebar benihnya. Kemarin tuh kita nyoba awal itu tebar benih di 200. 1 kilo 200, ya otomatis agak lama ya. Tapi kalau bisa ukur 80 atau 100 untuk size 1 kilo isi 4 atau isi 5, itu insya Allah 2,5 bulan udah panen. Dengan standar pakannya protein yang 28, minimal 26 lah. Itu nanti intinya akan
pertumbuhan cepat, daging tebal seperti itu. Karena kalau proteinnya rendah, otomatis ya panennya lama, dagingnya tipis. Itu intinya per 1000 itu kita budgetkan 10 sak per 1000. Jadi kalau ikan 1200 ya kita pakai 12 sak lah ya. Panennya kapan ya? Pokoknya habis pakan 12 ya kita panen, betul bisa. Jadi kita persiapkan kolam kurang lebih di 3-5 hari. Kita punya produk dari CTSI itu mineral. Kita kasih 1 kilo, kita kasih disinfektan untuk sterilisasi air. Habis itu nanti mungkin waktu datang mungkin ada sisik-sisik yang terlepas, kita kasih antibiotik Enro, itu cuma 3-4 hari. Habis itu sisanya kita kontrol pakai alat tadi itu untuk cek oksigen, cek pH, seperti itu. Selebihnya perawatan maintenance hariannya ya pakai glontor sisa-sisa kotoran. Terus kita mungkin pagi hari ngejok cuman 2 jari, sore ngejok 2 jari, seperti itu aja. Bukan dikuras ya Mas, diglontor. Iya, kita glontor kotorannya tadi itu, amoniaknya. Jadi itu 2 hari sekali atau sehari sekali pun tidak apa-apa. Sebenarnya biar ada air yang tidak ada amoniak. Kalau cuman sehari 2 hari kita glontor, aromanya masih enak Mas. Maksudnya dalam artian pekat karena kotoran. Tapi kalau lebih dari 3 hari pasti ya bau lah Mas. Jadi pakan dikasih bibis biar daya cernanya bagus. Itu tadi isinya kita ada probiotik, ada Cetagrovis itu asam amino, ada Herbavit itu ya kurkuma, temulawak, sambiloto, habau sauda, ada molase tetes, kita kasih pakan 3-6 kilo, kita biarkan kurang lebih 1 minggu, dan itu bahan yang untuk kita bibiskan untuk membantu pengawalan pakan biar daya cernanya ke ikan ini bisa maksimal. Sangat mudah. Makanya kita ini lagi buka konsep Akademi Tilapia. Itu pelatihan kepada teman-teman calon pengusaha perikanan ikan aetal bisa. Jadi kita datangkan narasumber dari teman-teman dari pabrik pakan. Dan para profesor bukan hanya sarjana perikanan, tapi mereka sudah hampir puluhan tahun di dunia ini. Estimasi pelatihan sehari dari pagi sampai sore itu 300.000. Strategi kita pakan, karena kalau oksigennya jelek pasti nafsu makannya juga rendah. Makanya ada minimal kadar oksigen. Kalau paling bagus ya di atas 5. Makanya kita cek oksigen itu kadang-kadang di pagi hari, kadang-kadang di siang hari, kadang-kadang di sore, bahkan di tengah malam. Bahkan kalau habis hujan kita cek lagi. Nah, langkah-langkah kita ya kasih mineral, kita kasih probiotik, tapi paling bagus tetap dikasih di pakannya. Tidak takut boros di pemberian probiotik di pakannya. Tadi kalau sudah ikannya besar-besar rata-rata tetap di angka 5, 5,5, 5,6 seperti itu. pH itu ada standarisasinya sih. Yang paling bagus itu di angka 6-8. Dan makanya kita di pH itu kita jaga di angka paling bagus ya pokoknya di angka 6,5, 7,2. Kita nanti kalau kurang batasnya itu ya cuma kasih mineral itu tadi. Kelebihan pun kita kasih mineral. Untuk kestabilan lah, cenderung kestabilan. Intinya nanti kalau pH bagus, oksigen bagus, makannya bagus. Kalau makannya bagus, ikan cepat gemuk, cepat panen. Bahkan alhamdulillah hari ini orderan untuk acara bakar-bakar malam tahun baru sudah full. Jadi teman-teman yang biasanya hanya bakar-bakar mungkin ayam, kita manjakan dengan frozen by Kilang Tilapia. Baik yang marinasi maupun non marinasi kita layani. Harga terjangkau. Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Blitar. Insya Allah orderan minimal 1 styrofoam yang isi 20 kilo, free ongkir, masih ada bonus sambal. Kalau saya mengukurnya bukan dari kalkulator atau kacamata saya pribadi. Contohlah, pabrikan besar, sekelas Charoen Pokpan, Thailand, itu dia mengerjakan. Bahkan ada agennya yang di Sidoarjo, Haji Umar, itu dia omsetnya bisa 2.000 ton pakannya. Kalau bisnis ini tidak menguntungkan, apa mungkin dikerjakan? Jadi kita tidak usah pakai kalkulator kacamata saya, tetapi banyak pendahulu-pendahulu kita yang sudah mengerjakan. Kalau saya arahnya seberapa menguntungkannya, yang jelas ada nilai. Apalagi kita berkompetisi, sesama petani nilai ini kan kita berkompetisi. Kompetisinya di SR, di daya hidupnya, dan sama FCR, rendemennya. Semakin kita SR-nya bagus, semakin kita FCR-nya bagus, istilahnya seberapapun harga pasaran, insya Allah kita masih laba. Yang penting kita keberhasilan budidaya dulu. Jadi istilahnya kalau masalah untung itu termasuk takdir lah kalau saya.
Jadi kalau kita sering dengerin Gus Baha bahwa istilahnya yang paling halal di muka bumi ini ya air hujan. Air hujan yang langsung ya, insya Allah itu halalnya 100%. Ya apalagi kita kemarin kalau bisnis akhir zaman tentang air bahwa tubuh kita juga lebih banyak airnya. Dunia ini juga lebih banyak airnya daripada daratannya. Bisnis ikan ini alhamdulillah tentang halalnya bisa 100%. Maksudnya tanpa disembelih pun halal. Ikan itu jangankan disembelih, dibanting, istilahnya langsung digoreng dengan jeroannya pun tetap halal. Meskipun nanti ujung-ujungnya jeroannya enggak kita makan. Tetapi kalau ikan hidup pun kita goreng langsung kan tetap halal. Kalau ayam mungkin enak panduan kan, harus muslim, harus baca bismillah, harus pisaunya tajam gitu kan. Jadi kalau ikan kan enggak ada. Ikan tuh mau hidup langsung dibakar, digoreng, mau direbus ya halal. Ya, alhamdulillah kita punya produk yang no sisik, no jeroan, no insang. Tinggal goreng, tinggal bakar. Ya, jadi makanya kita kemarin ada istilah bisnis akhir zaman ini ya ikan ini. Istilahnya kenapa ikan? Karena tanpa disembelih pun sudah halal. Kalau susah sih sebetulnya banyak, tetapi banyak hal ketika kita itu merasa ya nikmatnya di situ itu aman-aman saja. Jadi tidak mungkin, tidak ada masalah itu tidak mungkin Mas. Tapi kalau orang bilang Ngrembaka masih eksis, kalau ngomongin susah kok masih di situ aja, kan tidak mungkin juga. Tetapi kalau kita tidak ngomongin susahnya tidak mungkin juga, karena tidak mungkin juga kita bisnis sepanjang 13 tahun ini tidak ada masalah, tidak mungkin juga. Tetapi ketika kita bisa menempatkan ya nikmatnya di masalah itu. Kalau orang bilangnya mendengar azan maghrib itu spesial. Bahkan azan maghrib kan sama dengan zuhur sama asar sebetulnya. Tetapi azan maghrib berbeda, sangat spesial karena kita lagi berpuasa. Ketika ada masalah itulah nikmatnya kita jadi pengusaha. Karena nanti begitu masalah itu selesai akan muncul masalah berikutnya. Tidak mungkin orang itu selesai dari masalah terus tidak ada masalah yang lain. Karena kita itu hidup ini ya menyelesaikan masalah satu ke masalah berikutnya. Jadi saya itu sekolah dulu tidak pernah bolos. Karena pesan bapak itu kalau kamu belum pandai jangan bolos. Kamu boleh bolos kalau sudah pandai. Lah saya merasa belum pandai jadi dulu tidak pernah bolos. Ketika saya punya anak, alhamdulillah cita-cita saya itu bolos. Bagaimana anak saya itu bolos? Bolos itu menjadi salah satu kurikulum. Nyonya mendukung, anak saya juga cocok dengan pendapat saya bahwa bolos itu salah satu kurikulum. Karena kalau tidak pernah bolos berarti kayak nanti begitu keluar dari sekolah itu ada masalah malah bingung. Tapi kalau bolos itu salah satu gerbang menyelesaikan masalah. Karena di pondok banyak hukuman berarti banyak hafalan. Jadi semakin banyak melanggar semakin banyak hafalannya. Terus pernah juga itu saya ajak umroh. Tidak apa-apa, nanti ujiannya menyusul. Malah tempatnya spesial di ruang guru. Sedikit banyak akhirnya anak saya itu tidak tergantung sama temannya. Kalau tidak bisa ya tidak usah dijawab. Jadi kalau ada soal 10 tidak bisa semua, tidak usah dijawab semua. Oh tidak bisa kok. Berarti yang gagal pengajarnya. Mau soal 10 aja kok tidak bisa ngajar semua. Tapi alhamdulillah secara ranking bagus. Ketika saya ajak bolos 14 hari nilainya dengan teman-teman yang tidak bolos loh maksudnya. Itu juga tidak kalah. Kalau tidak salah masih ranking 2 kalau tidak salah. Jadi meskipun sudah bolos 2 minggu pun, tapi bolosnya bener loh Mas ya. Bolosnya kita ajak umroh. Jadi bukan bolos yang di rumah tidak ngapain-ngapain. Jadi bolosnya ini benar-benar sebetulnya salah satu edukasi. Kalau ada masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi kata-kata bolos saya itu artinya bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, kalau terbiasa, insya Allah nanti begitu keluar sekolah itu ya masalah itu menjadi nikmat aja gitu loh. Tidak memandang sampai yang harus melakukan hal-hal yang satu melanggar hukum, baik agama maupun negara. Nah, kita kan makan satu piring aja juga satu sendok. Cara menghadapi masalah itu ya tergantung kita. Memandang masalah itu sendiri. Jadi cara pandang menyelesaikan masalah tergantung pribadi-pribadi kita. Ada yang masalah sepele. Kalau cara pandangnya berat ya akan menjadi sangat berat. Tapi ketika masalah itu ya sangat ringan. Contoh kalau kita bersalah ya langsung minta maaf kan dia selesai. Dari 90 masalah kan sudah selesai. Karena memang salah satu strateginya ya minta maaf. Tapi kalau minta maaf aja tidak mampu atau tidak mau, ya terurainya masalah juga akan lama. Karena belum adanya permintaan maaf.
Kalau kita pengusaha pasti kaitannya tentang nota. Kita dari pabrikan punya utang. Dari customer kita dihutang. Nah, kita taruhlah punya utang ke pabrik 1 miliar. Tapi dana kita yang mancep di bawah 3 miliar. Kan sudah tidak berimbang, Mas. Kan masalah itu. Tapi kita juga menjadikan masalah itu nikmat saja. Satu, strategi kita, nomor telepon kita selalu aktif. Nomor telepon kita tidak berubah-ubah. Alamat tinggal kita tetap, komunikasi tetap, jalan keluar itu pasti ada. Jadi ketika saya punya hutang di pabrik, langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita rundingan bahwa nota di atas ini urusannya ngeremboko. Lah urusan dengan customer urusan ngeremboko. Lah kadang-kadang teman-teman kan yang nota di bawah ini menjadi alasan. Wah Mas, uangku di bawah sangat banyak, jadi aku belum bisa bayar. Kalau saya enggak, urusan ngeremboko ke bawah, urusan yang ngeremboko, urusan dengan supplier, urusan yang ngeremboko sendiri. Jadi kita berupaya untuk secepatnya lunas. Urusan bawah, urusan kita. Kita sangat bertanggung jawab. Iya, karena labanya juga mau. Masa masalahnya enggak mau? Hari ini kalau pengusaha rata-rata cuma itu. Beda di bawah miliaran, di atas juga miliaran. Nah kita kan kayak empeng melinjo, di bawah ada batu yang lebar, keras, di atas juga ada amer yang kuat. Langkah kita adalah komunikasi yang baik, bahwa akan kita selesaikan secepat-cepatnya. Tidak menjadikan alasan untuk kita tidak bayar utang gitu loh Mas maksudnya. Sak luas-luasnya alas diombo alasan. Jadi kalau alas itu kan ada kilometer persegi, tapi kalau alasan itu tidak ada batasnya. Ono wae alasannya. Jadi kalau orang sudah berpikir banyak alasan, itu pasti ya tidak sukses. Tapi kalau pengusaha sukses itu harusnya tidak banyak alasan. Hujan ya tidak alasan, kemarau juga tidak alasan. Dikit-dikit alasan, ban kempes, kemarau, hujan. Itu kalau boleh bilang sandalnya juga menjadi alasan nanti. Payung menjadi alasan, tetangganya punya hajat jadi alasan juga. Jadi nggak bayar utang itu Pak, banyak BCA-an. Pak ini musim hujan Pak. Lah nggak bayar kok alasannya macam-macam. Makanya saombo-ombone alas diombo alasan. Karena kita dengan jadi pengusaha ini, satu, kita melibatkan banyak orang. Hidup kita manfaat. Kalau pingin manfaat ya harus melibatkan banyak orang. Number one yang harus dikerjakan adalah menghitung zakat kita. Zakat 2,5% itu wajib. Karena memang rukun Islam juga zakat. Zakat ini adalah salah satu kunci sukses kita. Jadi sebelum Anda punya perusahaan pun cita-citakan zakat. Karena zakat itu sebagai pembersih. Niatkan zakat. Niatkan membahagiakan orang tua, membahagiakan orang-orang terdekat ya. Jadi yang kita cita-citakan itu bukan omsetnya berapa atau penghasilan kita berapa, tapi dengan jadi pengusaha ini kita bisa berbagi dengan tetangga, punya karyawan, bermanfaat bagi orang lain, bisa menciptakan peluang pekerjaan, dan utamanya yang kita cita-citakan itu berzakat. Berzakat otomatis kalau zakat, kalau itu nunggu nisab. Kalau kita tidak level itu berarti harus sedekah, berkorban. Sampai hari ini kurang lebih ngeremboko ini usianya kurang lebih di 13 tahun. Sebetulnya banyak guru sih Mas. Dari periode ke periode itu tokohnya berganti-ganti. Kan ada orang yang fanatik tokohnya Tommy Jipisa gitu ya. Akhirnya mereka tetap di batas kota karena idolanya Tommy Jipisa. Selalu di batas kota. Jadi tidak pernah ke dalam kota. Atau dia inspirasinya Rhoma Irama. Jadi akhirnya dia selalu begadang atau lari pagi. Karena idolanya Rhoma Irama. Seperti itu. Kalau saya enggak, bisa semuanya. Sesuai kepentingannya. Jadi kita menunjukkan bahwa tidak ada fanatisme tentang tokoh. Tapi kalau dari narasi di atas tadi ya, salah satu Siti Khadijah, salah satu Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, itulah saya kira Khulafaur Rasyidin itulah menjadi tokoh-tokoh. Bagaimana mereka mengawal Rasulullah dalam berdakwah ketika sebelum berjaya Islam, sampai berjaya Islam seperti itu. Sesuai kalau kata Mbah Mun ya, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi orang-orang soleh yang telah kau beri nikmat seperti itu. Jadi sebelum kita meninggal itu diwajibkan untuk bermanfaat. Tetap pesan-pesan saya sebagai muslim ya, Islam yang kuat, didopong gizi yang kuat juga. Karena kalau Islam tak kuat tapi gizinya tidak kuat ya oleng, ya perbanyak makan nila. Karena di nila ini proteinnya cukup, omega 3, omega 6, DHA itu salah satu fungsinya kalau kita yang muda atau yang tua itu bisa mengurangi kecemasan.
Saya Ahmad Syabudin, owner dari Kilang Teleapia, mengucapkan tetap semangat, tetap bersyukur pada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil